Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Brontok Starter. Nah, jadi kali ini saya ingin menjawab ya dari uh, community di YouTube yang saya memberikan clue Q&A ya. Nah, jadi bukan bermaksud saya pintar atau menggurui ya, tapi ini sekedar Q&A atas yang pengetahuan saya ya. Dan apabila nanti ada jawaban-jawaban saya yang salah, tolong diperbaiki ya. Ya, langsung saja kita mulai Q&A-nya. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Nah, sebenarnya saya juga belum pengen buat ini Q&A ya, tapi ada salah satu subscriber yang selalu setiap saya upload dia, "Bang, kapan Q&A-nya? Bang, kapan Q&A-nya?" Oke lah ya. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaan. Kebetulan ada juga yang bertanyanya sekali banyak ya. Oke, kita jawab satu-satu ya. Nah, yang pertama ini dari Justin Diamona ya. Dia bertanya, kura-kura Brazil saya kukunya panjang 1 cm, tapi perutnya datar total. Kira-kira jantan apa betina ya? Nah, jadi kita lihat dulu kuku 1 cm size-nya apa gitu ya. Tapi kalau dia size-nya indukan, itu dia dipastikan betina ya. Terus kura-kura tipe slider terutamanya, ini kan yang ditanyakan kura-kura Brazil ya, tipe slider itu dia membedakan jenis kelaminnya tidak berdasarkan perut datar atau tidak ya. Karena jenis slider itu dilihat dari ekornya dan kukunya ya. Yang belum pernah lihat cara membedakan jenis kelamin kura-kura Brazil, tonton saya di sebelumnya atau lihat di link ini ya. Nah, oke ya. Itu ya. Tapi kalau dia masih kecil belum bisa ya. Kalau ada abang-abang yang bilang, "Oh ya, ini jantan nih betina," dari meraba lah, dari apa, dari feeling dia, dari corak itu kalau benar itu dia hoki ya. Tapi kalau itu susah dipastikan ya, karena ukuran remaja kura-kura tipe slider baru bisa diidentifikasi jantan atau betina. Makanya orang ya kalau jualan mau ngambil aman biasanya unsex. Unsex itu artinya seksnya, jenis kelaminnya belum diketahui. Oke? Ya, itu dia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Ridwan Wahid ya. Nah, map turtle apakah satu keluarga dengan Pictabelly? Jawabannya tidak ya. Karena map turtle itu keluarga apa gitu ya. Kalau Pictabelly keluarga painted. Tapi yang dipastikan map turtle bukan tipe painted itu ya. Nah, selanjutnya dari Turtle Fish JT ya. Tunjukin kolam kura-kuranya secara detail. Wah. Ya, kalau mau lihat secara sekali lewat itu saya sering shoot ya. Kolam-kolam saya shoot. Tapi kalau secara detail nanti mudah-mudahan saya bisa bikinkan ya. Apalagi nanti ini sedikit bocoran ya, spoiler ya. Di kedepannya saya ingin ada rombak kolam lagi gitu ya. Nah, itu saya ada rombak sedikit kolam dan ada juga nanti rombak yang agak besar gitu ya. Nanti seperti apa saya akan videokan ya. Tunggu saja. Dan tonton terus video dari Brontok Starter. Nah, ini subscriber dan kebetulan dia satu kota ya, dari Afla Zayana ya. Ini ya. Dia juga pernah beli kura-kura pipi putih dari saya ya. Nah, ini
pertanyaan dia, pertama kali hobi kura-kura kapan gitu ya. Saya terus terang dari kecil itu hobi segala jenis hewan yang berbau air ya. Nah, jadi kalau hewan-hewan air itu saya hobi banget gitu ya. Dulu saya hobi ikan ya. Nah, ini sampai semua nih akuarium bekas ikan gapi ya. Ikan gapi sebenarnya asik, cuman memang membutuhkan waktu dan tenaga lebih ya. Kura-kura sebenarnya juga begitu, cuman gimana ya, kura-kura itu dia lebih kuat ya, lebih sedikit kuat ya daripada ikan gapi ya. Tapi sebenarnya kita juga ada tantangan tersendiri ya. Soalnya ini ya, kemarin saya bikin semua ini setupnya semi outdoor ya. Kita untuk pelihara ikan ya. Ikan nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin ya. Nah, sekarang kita beralih ke saya pecinta slider ya, terutama kura-kura Brazil. Karena kura-kura yang lain kan mahal. Kita juga kumpulinnya harus pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi kura-kura Brazil itu demen banget berjemur ya. Jadi, nah ini tips ya bagi teman-teman yang ingin pelihara kura-kura Brazil, terutama itu cari outdoor ya. Nah, kolam yang outdoor ada tempat berjemurnya, itu dipastikan kura-kura Anda selalu sehat ya. Apalagi dia bisa nyari waktu untuk berjemur sendiri. Nah, tapi kalau di tempat saya, ini ya. Kalau di tempat saya ini dia semi outdoor, di atasnya atap ya. Jadi mataharinya itu dapatnya sedikit banget. Jadi saya lagi cari cara dan terus ya, karena udah 5 ekor nih di belakang lagi flu ya. Antara flu atau pneumonia ya. Tapi udah lama banget dan yang pasti susah untuk disembuhkan ya. Jadi sedih banget kalau kura-kura udah bunyi shush shush gitu ya. Nah, itu menandakan dia lagi sakit ya. Nah, dia kebanyakan di darat dan bunyi shush 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 gitu ya. Serta mulutnya berbuih gitu ya. Wah, itu udah saya sedih banget gitu. Oke, lanjut, jangan curhat. Nah, ini dari Fish santuy aja ya. Kura-kura pertama yang bertelur, kura-kura Brazil tentunya. Ferdi Channel, lah ini saya recommended juga nih ya, Ferdi Channel ya. Kura yang paling disuka apa om? Slider turtle tentunya, yaitu ya favorit saya banget ya. Ini dari Enrique Yusan Adrianto ya namanya ya. Bang, kalau iguana tiba-tiba muncul berak hitam itu kenapa ya? Kayaknya memang iguana beraknya hitam ya, hitam dan putih kayak cetak gitu ya. Ya normal aja gitu. Nah, selanjutnya ini ini salah satu yang ngikutin dari awal juga ya. Ini Power Gaming 238. Halo. Ya, ini pertanyaannya, cara cek kura Ambon batok kalau gendong telur bagaimana? Dan supaya nggak kejepit bagaimana? Natural aja lah ya. Tapi kalau saya ya sebenarnya ya, kalau kita kura-kura itu ya, kalau seperti Brazil kan bisa diraba ya, bisa diraba, dan itu pun saya juga belum paham itu gimana raba telur atau enggak. Nah, jadi saya sendiri belum tahu ya, sorry ya. Tapi kalau saran saya ya alami aja lah ya. Kita lebih surprise gitu ya. Oke. Nah, ini dari V santuy aja lagi ya. Nah, jadi kita akan jawab pertanyaan teman-teman walaupun dari orang yang sama ya, nggak apa-apa ya. Biar nambah pengetahuan juga ya. Kura-kura kita kasih makan apa? Oke, kalau saya itu mendominasi pelet ya. Tapi terkadang saya kasih kangkung, pisang, pepaya ya. Jadi ada makanan alaminya ya. Tujuannya apa ya? Kalau pepaya buat melancarkan pencernaan juga gitu ya. Kalau pisang karena enak bagi mereka juga ya.
jadi itu ya, jadi kita selingi makanan alami kangkung boleh juga ya. Tapi kalau yang kecil agak susah ya, yang kecil agak harus yang sedikit amis mungkin ya. Oke, lanjut. Fish santuy aja lagi ini ya, gimana cara packing? Saya udah pernah bikin gimana cara packing kura-kura ya, jadi bisa lihat di video saya sebelumnya atau di link ini ya. Ini dari dia lagi, Fish santuy aja. Kura-kura paling suka makan apa? Kembali ke kura-kuranya ya, kura-kura jenis apa ya. Tapi mayoritas mereka itu suka udang kering. Kalau dari pengalaman saya, kalau udang kering semua dari kecil sampai gede nggak bakal nolak kura-kura. Tapi kalau bisa kita kasih yang lebih alami lah ya, contohnya kangkung, pisang, pepaya boleh. Cuman kelemahannya satu, air cepat kotor, gitu aja. Dari dia lagi, Fish santuy aja. Kura-kura kasih makan berapa kali sehari? Ya, kalau saya sendiri 2 kali ya. Tapi banyak orang ya, nggak tahu juga sih. Ada sebagian orang, dan ada juga yang saya pernah lihat di salah satu YouTube itu, dia kasih makan kura-kuranya seminggu sekali tapi sekali banyak ya. Waktu itu dia kasih makan kura-kura Brazil dengan ikan anakan koi ya. Nah, jadi dia kasih seminggu sekali tapi anakan koinya bisa beberapa ekor gitu ya. Saya nggak tahu ya, tapi kalau saya sendiri sehari 2 kali. Kalau lagi sibuk banget itu sehari sekali. Kalau iguana sehari sekali. Kalau lagi rajin, bukan lagi rajin sih, kalau lagi lihat dia habis makanannya sehari 2 kali. Tapi kebanyakan sih iguana sehari sekali. Kura-kura dipastikan sehari 2 kali kalau saya lagi ada di sini. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, dari Bobby Gozali ini ya. Nah, cara mencerahkan tempurung kura-kura gimana caranya? Kayak kura-kura Siben, saya tadinya cerah, warna coklat cerah, agak putih bule. Tapi semenjak saya keep malah jadi agak gelap, coraknya coklat. Mungkin ada tips dan trik tertentu kok. Oke. Nah, ini sebenarnya saya belum mempraktekkan secara detail, tapi ini sudah di-share oleh teman-teman kita seperti Om Tanaka Rindang ya, dan lainnya. Nah, kalau mereka kasih tips untuk mencerahkan kura-kura itu menggunakan wadah yang putih gitu ya. Nah, contohnya itu ember es krim atau ember cat yang udah dibersihkan dalamnya putih gitu ya. Nah, jadi menggunakan warna yang putih dipercaya, dan sebagian teman yang sudah membuktikan katanya bisa mencerahkan. Nah, itu boleh dicoba ya. Oh ya, dan jangan lupa faktor yang mempengaruhi yaitu makanan, gen ya. Nah, itu yang mempengaruhi. Tapi yang paling mempengaruhi banyak faktor ya. Jadi wadah tempat penyimpanan, gen, dan makanan ya. Jadi kalau mau dicoba semua, tipsnya satu, wadah mesti putih ya, bukan transparan ya, tapi putih. Yang kedua, kasihlah makan misalnya yang menaiki warna udang gitu ya. Terus yang ketiga, carilah gen yang bagus. Oke. Fish santuy aja lagi ya. Susah nggak rawat kura-kura? Tergantung ya. Jadi seperti yang saya sering kasih tahu ya, itu kalau pelihara kura-kura, baik kura-kura atau hewan apapun, sebaiknya kita cari tahu dulu ya. Kura-kura pun itu banyak jenis dan cara merawatnya ya. Contohnya kita merawat kura-kura Ambon dan kura-kura Brazil itu beda gitu ya. Kura-kura Brazil itu membutuhkan kedalaman air yang misalnya 30 sampai 40
cm bisa. Tapi kura-kura Ambon itu sekitar 20 sampai 25 cm. Kenapa? Karena kura-kura Ambon itu dia, apalagi yang dewasa, lebih mudah untuk kawin di air yang nggak terlalu tinggi ya. Nah, tapi kalau kura-kura Brazil aman aja di air yang cukup tinggi. Nah, terus setting kandang kura-kura juga itu berbeda-beda. Ambon yang hobinya mendem di tanah pasir, tapi kura-kura Brazil itu lebih suka berjemur kayak bule di pantai gitu ya. Jadi sebaiknya memelihara apapun, baik itu kura-kura, iguana dan sebagainya, kita cari tahu dulu cara peliharanya, makanannya apa, setting kandangnya gimana, barulah kita pelihara. Itu ya tips dari saya. Lagi-lagi dari dia punya kura apa aja, banyak ya. Ambon, Brazil, ya banyak banget lah ya. Tapi ya gimana ya, namanya kita hobi. Yang penting kita bisa mampu rawatnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang pada umumnya saya pernah pelihara lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini dari Embul Harfan ya. Haifan ya. Nih ya. Bang, maaf mau nanya, kura-kura itu bertelur berapa kali per tahun dan berapa biji telurnya? Terus kenapa sih kura-kura warna cangkangnya pudar? Nah, ini pertanyaannya kurang spesifik ya. Jadi beda kura-kura beda juga jawabannya. Tapi ini jawaban untuk kura-kura Brazil aja ya. Nah, kalau kura-kura Brazil itu setahu saya setahun bisa 3 sampai 4 kali ya. Dan itu dengan jarak sekitar 2 bulan, 2 sampai 3 bulan sekali gitu ya. Dan sekali bertelur itu 6 sampai 10 butir ya. Tapi mayoritas itu 6, 7, 8 ya. Yang saya tahu dan yang saya sudah pernah dapat sekitar 6, 7, 8 butir ya. Nah, kenapa kura-kura makin lama cangkangnya makin pudar? Ya karena begitulah ya. Kalau ibarat manusia itu makin lama makin keriput ya. Nah, begitu juga kalau cangkang kura-kura ya, makin dia tua dia makin pudar cangkangnya ya. Jadi begitulah, memang siklusnya begitu. Dari Visanto aja ini kayaknya banyak banget, seabrek pertanyaan dia ya. Kapan pertama suka kura-kura? Dari kecil. Tapi bener-bener pelihara itu dari 2012 atau 2013 ya. Tapi nggak fokus. Cuman baru ada 1 kolam kura-kura ya. Itu pun pantang menyerah ya, karena udah beli dulu kan nggak tahu ya. Jadi udah sering banget beli baby yang spesies koin, tapi mati mulu, akhirnya beli yang gede. Makanya dari yang gede saya bikin kolam ya. Settingan kolam pun wow udah 4-5 kali berubah ya. Tapi saya tetap belajar dari pengalaman, revisi kolam, akhirnya sampai ada yang pas ya, rasanya ada yang pas gitu. Nah, tapi mulai fokus itu dari September 2019 sampai sekarang ya, semenjak nge-YouTube. Nah, ini dari Zidan 01 ya. Kura-kura daun makannya apa saja? Kasih tahu dong makannya apa saja yang lengkap, Bang. Aku selalu support Abang dan nonton terus, tetap semangat. Oke ya. Terima kasih ya Zidan 01 ya. Nah, jadi kura-kura daun itu kalau pengalaman dari saya ya, kura-kura daun itu pengalaman dari saya itu paling suka dia makan pisang ya. Nah, dia makan pelet mau, cuman awal-awal apalagi adaptasi tempat baru dia susah ya. Dari pengalaman saya ya. Tapi kalau kita kasih makan buah, contohnya pepaya atau pisang ya, terutama pisang ya, suka banget gitu ya. Jadi itu dia jawabannya, pisang.
Nah, ini dari Al Seli Horas ya. Pernah ngalamin kura-kura kena serot tidak? Pernah punya MSC gak kok? Oh, oke ya. Yang pertama, pernah mengalami kura-kura serot pernah ya. Pernah beli dan dapat kura-kura serot ya. Tapi cara tanganinya sekalian ya saya kasih tahu ya. Cara menangani kura-kura serot itu kita dengan dry dock ya. Jadi kita kasih lampu seperti ini ya. Kita kasih lampu atau enggak kita kasih cahaya matahari yang cukup, boleh juga, nggak perlu lampu. Jadi kita kasih dia angkat, kita bersihin pakai tisu ya sampai dia benar-benar kering. Tetes betadin ya. Tetes betadin kita taruh. Biarin aja dia kering, tapi ketika dia jamnya makan, kita masukin ke air, kasih makan, selesai kasih makan, dry dock lagi. Begitu terus sampai sembuh ya. Memang serot cukup lama sembuhnya ya. Nah, kalau dia mau menutup sempurna itu dia susah. Tapi kalau dia sekedar kering, itu lumayan butuh makan waktu ya, perlu kesabaran ya. Tapi bisa. Selanjutnya punya MSE gak kok? Belum punya ya. Karena makannya susah gitu ya. Kalau kita latih dia pelet, payah juga gitu ya. Itu alasannya. Ini dari Juan Rapel Nata ya. Kura Ambon itu dominan darat atau air? Susah juga ya. Karena kura-kura Ambon itu ya terkadang di darat, terkadang di air ya. Butuh semua ya. Namanya juga dia kura-kura semi akuatik. Jadi dia dua-duanya butuh ya. Selanjutnya dari Windasari ini ya. Bang, kalau kura-kura Ambon sama res itu bisa kawin nggak? Setahu saya kayaknya nggak bisa ya. Karena dari genus dan familinya juga udah beda ya. Jadi nggak bisa kayaknya. Dan saya juga belum tahu ada hybridnya itu, nggak tahu juga ya. Tapi setahu saya nggak bisa karena beda sekali genus dan familinya ya. Ya, lokalitinya aja jauh banget ya. Satu Indonesia, satunya Amerika gitu ya. Lokalitinya aja beda ya. Selanjutnya ini dari anak Tarsan ya. Wah, anak Tarsan. Ini supaya kura kita rajin telur gimana dan berhasil sampai netes. Yang pertama ya kita harus cari indukan ya. Kalau kita carinya kura-kura kecil ya bersabar 2-3 tahun. Yang pertama itu ya. Terus yang kedua, rajin nelor gimana caranya? Ya kura-kura ada musim-musimnya bertelur ya. Ada musim dia nggak bertelur ya nggak bertelur. Tapi kalau lagi masuk musim bertelur ya mudah-mudahan bertelur. Terus yang kedua, kita sediakan media bertelurnya ya. Media bertelur juga dipastikan membuat dia nyaman ya. Jadi jangan menggunakan full pasir dan kalau bisa juga jangan full tanah ya. Tapi dia berapa persen ya? Tapi campuran antara pasir dan tanah ya. Jadi lembut serta ada daya rekat dari tanah. Itu yang paling penting. Dan gimana cara netas? Oke, tonton aja video saya sebelum-sebelumnya ya. Itu bisa menambah pengetahuan gimana cara menetas. Nah, pertanyaan terakhir ya, yang selalu nanyain Bang kapan Q&A, Bang kapan Q&A ya, ini ya. Suldabra official ya. Saya kira pertama apa ya Suldabra ya? Singkatan dari Sulkata Adabra kali ya. Halo Suldabra official. Nah, jadi kura-kura Ambon aslinya dari mana? Dari Ambon kah? Setahu saya Ambon itu ada 3 lokality ya. Ambon Sumatera yaitu Ambon Batok yang banyak banget beredar di mana-mana. Ambon yang Batok. Yang kedua Ambon Ceper Sulawesi ya mungkin dekat Ambon mungkin ya. Yang terakhir Ambon Jawa ya. Jadi tapi mungkin ya pertama kali ditemuin kura-kura jenis Ambon ini ya di Ambon mungkin ya.
Karena setahu saya dari nama ilmiahnya aja Chuora amboensis. Begitu ya kali ya. Nah, jadi mungkin aja pertama kali ditemukannya di Ambon, mungkin ya. Tapi saya juga belum buka Wikipedia lagi gitu ya. Kalau mau pasti coba searching Google. Atau teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar membantu Suldabra Official ya. Nah, itu dia tadi, banyak banget ternyata 25 pertanyaan aja panjang juga ya. Oke, mungkin dalam jawaban-jawaban saya mungkin ada yang ngaco, ada yang salah, tolong dimaafin. Dan kalau ada yang kurang berkenan tolong ditulis di kolom komentar ya. Tapi kalau sekiranya jawaban saya ini menambah pengetahuan, sekiranya jawaban-jawaban saya menambah pengetahuan dan terhibur, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe channel Brontok Turtle ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar selalu dapat update dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin Q&A, pertanyaan apa aja, asal jangan ngaco ya. Itu akan saya jawab di Q&A berikutnya ya. Nah, bisa request sama saya apakah dalam waktu dekat atau nanti aja Q&A selanjutnya. Oke, tolong ditulis di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Ciao.